Selamat pagi anak-anak ibu, ketemu kembali dengan Ibu Leni Sinaga. Tentu dengan materi yang baru, semangat yang baru ya. Jangan lupa tetap siapkan buku paket dan catatannya. Setiap pertemuan jangan lupa mencatatnya ya nak ya. Nanti kalau kita sudah belajar tatap muka, catatannya akan ibu kumpulkan. Oke, kita akan melanjutkan pelajaran kita dari pertemuan yang ke-7 kemarin. Ini pertemuan kita yang ke-8. Ya. Di sini kita akan mempelajari tentang macam-macam sistem klasifikasi dan bagaimana determinasi atau mengidentifikasi makhluk hidup. Oke. Nah, yang pertama macam-macam sistem klasifikasi. Nah, pada mulanya yaitu pada abad ke-19 sampai 20 masih menggunakan sistem dua kingdom. Yaitu hanya dua, dunia tumbuhan dan dunia hewan. Tetapi pada kenyataannya untuk organisme tingkat rendah misalnya amuba, paramecium, dan hidra sangat sulit ditemukan. Sangat sulit ditentukan apakah dia termasuk ke dalam dunia tumbuhan atau dunia hewan. Nah, dengan kemajuan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan, para ahli mengembangkan beberapa sistem klasifikasi makhluk hidup. Yaitu tadi yang pertama, sistem klasifikasi dua kingdom. Sistem klasifikasi dua kingdom ini ditemukan oleh Aristoteles. Ya, ditemukan oleh Aristoteles kebangsaan Yunani, di mana dia mengelompokkan makhluk hidup hanya dua kingdom, yaitu kingdom tumbuhan dan kingdom animalia, di mana dia memasukkan beberapa ciri-ciri ke dalam kingdom tumbuhan, yaitu berdinding sel, berklorofil, dan berfotosintesis. Jadi bakteri dan jamur walaupun tidak berklorofil tetap dimasukkan ke dalam dunia tumbuhan. Yang kedua, dunia hewan atau kingdom hewan dengan memiliki ciri-ciri tidak memiliki dinding sel, tidak berklorofil, dapat bergerak bebas, tidak dapat melakukan fotosintesis. Yaitu contohnya protozoa, moluska, porifera, coelenterata, arthropoda, echinodermata, dan chordata. Ya. Nah, yang kedua, sistem klasifikasi tiga kingdom. Ya. Tiga kingdom ini dibuat oleh Ernest Haeckel, seorang berkebangsaan Jerman pada tahun 1866. Dia mengelompokkan makhluk hidup itu ke dalam tiga kelompok. Monera, Plantae, dan Animalia. Monera ciri-cirinya tersusun atas banyak sel, inti selnya tanpa selubung sel atau disebut dengan prokariotik. Contohnya adalah bakteri dan ganggang biru. Yang kedua, kingdom Plantae yang memiliki ciri-cirinya tadi dapat fotosintesis, memiliki klorofil, contohnya alga, jamur, lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji. Yang ketiga yaitu kingdom Animalia, termasuklah di dalamnya protozoa sampai chordata. Nah, yang ketiga yaitu sistem klasifikasi 4 kingdom. Penemunya adalah Robert Whittaker pada tahun 1959. Pengelompokan makhluk hidup tersebut berdasarkan struktur sel yang dibedakan antara sel eukariotik dan prokariotik. Ya, maka 4 kingdom tersebut yaitu satu Monera, fungi, jamur, Plantae,
semua ganggang kecuali ganggang biru, lumut, paku, dan tumbuhan biji. Yang keempat, animalia, tetap mulai dari protozoa sampai chordata. Nah, yang terakhir yaitu sistem klasifikasi 5 kingdom. Ini ditemukan oleh Whittaker pada tahun 1969 dan inilah yang digunakan sampai sekarang. Klasifikasi ini banyak dianut oleh ilmuwan, ya, yaitu yang pertama, Monera, meliputi semua makhluk hidup yang prokariotik, bersel satu dan mikroskopis. Arti mikroskopis yaitu dia sangat kecil, hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Contohnya semua bakteri dan ganggang hijau. Misalnya Escherichia coli, Anabaena species, dan Nostoc. Yang kedua, kingdom Protista, yaitu sebagian besar terdiri atas organisme yang bersel satu. Eukariotik umumnya sudah memiliki ciri-ciri seperti tumbuhan dan hewan. Misalnya Euglena, Paramecium, dan amoeba. Nah, yang ketiga yaitu kingdom fungi atau jamur. Memiliki ciri-ciri eukariotik, tidak berklorofil, sehingga tidak berfotosintesis. Contohnya Mucor mucedo, Saccharomyces cerevisiae, Pleurotus atau jamur tiram, Agaricus, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat yaitu kingdom Plantae, terdiri atas semua organisme eukariotik, bersel banyak, berdinding sel yang mengandung selulosa, berklorofil, berfotosintesis, sehingga dia disebut bersifat autotrof. Autotrof itu artinya dia dapat menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya, tumbuhan tadi ada dibagi menjadi tumbuhan berspora dan tumbuhan berbiji. Tumbuhan berspora misalnya lumut dan paku. Berbiji, padi, mawar, lumut hati, dan paku ekor kuda. Nanti tumbuhan biji ini dibagi lagi menjadi biji terbuka dan biji tertutup. Ya. Nah, yang terakhir yaitu kingdom Animalia, memiliki ciri-ciri eukariotik, bersel banyak, tidak berklorofil, sehingga tidak berfotosintesis, disebut bersifat heterotrof. Artinya dia tidak mampu menghasilkan makanannya sendiri. Contoh burung, gajah, ular, ayam, dan lain sebagainya. Nah, perhatikan gambar yang Ibu buat ini. Ini gambar macam-macam klasifikasi makhluk hidup. Ya, Kingdom of Protista, Kingdom of Monera, Kingdom of Fungi atau jamur, Kingdom of Plants, tumbuhan, Kingdom of Animal. Jadi 5 dunia yang sampai sekarang diakui. Nah, sekarang kita memasuki determinasi atau identifikasi. Nah, determinasi atau identifikasi ini merupakan pengenalan suatu makhluk hidup yang dilakukan dengan cara mengamati persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimilikinya. Determinasi ini dilakukan dengan cara menggunakan kunci dikotom yang terdiri dari sederetan bait yang diberi nomor, dan setiap baris terdiri dari 2 baris yang disebut dengan penuntun. Penuntun ini berisi ciri yang bertentangan satu dengan yang lainnya dan ditandai dengan huruf. Jadi kunci determinasi ini adalah cara atau langkah untuk mengenali organisme dan mengelompokkannya pada takson makhluk hidup. Kunci dikotomis ini terdiri dari sederetan pernyataan yang pertama kali diperkenalkan oleh Carolus Linnaeus. Tetapi sebenarnya Lamarck pada tahun 1778 pernah menggunakan kunci modern untuk identifikasi. Nah, jadi bagaimana cara membuat kunci determinasi ini? Ada beberapa cara untuk membuat kunci determinasi, yaitu 1,
kunci harus berlawanan, sehingga satu bagian dapat diterima sedangkan yang lain ditolak. Yang kedua, ciri yang dimasukkan mudah diamati. Deskripsi karakter dengan istilah umum sehingga dapat dimengerti orang. Menggunakan kalimat sesingkat mungkin. Setiap kuplet diberi nomor. Kata pertama, dari setiap pernyataan dapat satu kuplet harus identik. Kata pertama dari setiap pernyataan dalam satu kuplet harus identik. Contohnya, tumbuhan memiliki bunga, tumbuhan tidak memiliki bunga. Ditandainlah di situ. Kalau dia memiliki bunga, checklist. Oh, dia memiliki bunga. Oke. Nah, yang ketujuh, hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau hal-hal yang bersifat relatif dalam kuplet. Misalnya panjang daun 4-8 cm, daun besar atau kecil. Nah, salah satu kunci identifikasi disusun dengan menggunakan ciri-ciri taksonomi yang saling berlawanan. Tiap langkah dalam kunci tersebut terdiri atas dua alternatif, dua ciri yang saling berlawanan. Nah, cara menggunakannya, tadi cara membuat, ya. Setelah kamu buat kunci determinasinya, maka kamu menggunakannya. Ya, bagaimana saran-saran menggunakan kunci determinasi? Yang pertama, kumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang ciri tumbuhan yang akan dideterminasi. Lalu pilih kunci yang sesuai dengan materi tumbuhan dan daerah geografi di mana tumbuhan tersebut diperoleh. Yang ketiga, baca pengantar kunci tersebut dan semua singkatan atau hal-hal yang lebih rinci. Yang keempat, perhatikan pilihan yang ada secara berhati-hati. Hendaknya semua istilah yang ada dipahami, artinya gunakan glosari atau kamus. Yang keenam, bila spesimen tersebut tidak cocok dengan semua kunci dan semua pilihan layaknya tidak kena, mungkin terjadi kesalahan dan ulangi kembali ke belakang. Yang ketujuh, apabila kedua pilihannya mungkin, coba ikuti keduanya. Ke-8, konfirmasikan pilihan tersebut dengan membaca deskripsinya. 9, spesimen yang berhasil dideterminasi sebaiknya diverifikasi dengan ilustrasi atau spesimen herbarium yang ada. Nah, ini contoh kunci determinasi. Ya, kamu perhatikan. 1A, tumbuhan tidak berpembuluh. Tumbuhan berpembuluh, maka nanti kamu tandain apakah dia 3 atau 2. Ya, tumbuhan berkembang biak dengan biji. Kalau dia dengan biji, kamu checklist. Tumbuhan berkembang biak dengan spora, maka dia tumbuhan paku. Nah, tumbuhan berupa lembaran. Begitu seterusnya kamu perhatikan. Nah, untuk lebih jelasnya, kamu boleh baca dalam buku paketmu. Perhatikan di situ contoh kunci determinasi. Oke, sampai situ pelajaran kita. Senang bisa belajar dengan kamu sampai 8 kali pertemuan. Semoga kita tetap sehat-sehat dan tetap semangat. Mungkin minggu depan kita akan mengikuti penilaian tengah semester. Oke. Tetap belajar dengan sungguh-sungguh, selesaikan catatanmu dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir.